Deddy Mulyadi ini memang benar-benar lagi diserang ya, sama elit politik, sama media. Coba deh, apa nggak bisa bahas yang lain gitu? Majalah Tempo itu ngebahas masalah Cina, kayak yang ngirim bantuan tuh ke Gaza itu bahas mah bikin Bosku, berita. jumpa kembali di channel ini. Majalah Tempo katanya nyenggol KDM, bosku. Apa hal yang membuat majalah ini itu sepertinya mau mengkritik KDM ya? Dan kabarnya KDM pun sekak balik majalah Tempo, bosku. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja reaksi videonya. Ya, jom kita reaksi. Ketua Pers Indonesia ini tampak lebih sibuk mengasah satir ketimbang menyajikan substansi. Alih-alih meneliti kebijakan dengan analisis mendalam, kalian memilih memoles karikatur dan melempar sindiran murahan, lebih mirip akun meme politik ketimbang majalah berita. Menertawakan pemimpin yang aktif berkomunikasi di media sosial sambil mengabaikan kinerjanya di lapangan adalah bentuk kemalasan jurnalistik. Wow. Apakah jurnalisme investigatif kini diganti dengan jurnalisme impresi? Jika pemimpin hanya dianggap valid ketika diam dan tak terlihat, maka Tempo sedang merindukan gaya kuno yang justru membuat publik buta arah. Ironisnya, media yang seharusnya memperkuat demokrasi, kini justru mendikte bentuk kepemimpinan ideal berdasarkan selera redaksi, bukan kebutuhan rakyat. Negara ini butuh visi betul, tapi juga butuh pemimpin yang bisa menjelaskan visinya. Dan di era digital, komunikasi adalah bagian dari kepemimpinan. Sayangnya, Tempo lebih memilih mengutamakan sindiran daripada keberimbangan. Lucu juga, Tempo kritik pemimpin karena tampil di layar, tapi sibuk sendiri bikin cover penuh drama visual. Jadi media atau akun parodi, kritiklah kebijakan, bukan gaya komunikasi. Negara ini butuh akal sehat, bukan sarkas murahan. Tempo makin mirip buzzer dengan font ilegal, kritik pemimpin karena muncul di layar, tapi lupa menyorot dampak nyata kebijakannya. Jangan-jangan yang haus viewers justru medianya. Sampurasun. Terima kasih ya pada Tempo yang telah memberikan analisis dan kajian yang mendalam tentang saya. Saya sangat respect terhadap apa yang disajikan, karena itu bagian dari proses dinamika berdemokrasi dan kebebasan media dalam mengungkap fakta dan data. Tetapi ada hal yang perlu saya koreksi yang mungkin sumbernya tidak pas. Misalnya bahwa saya dulu ketika menjadi bupati itu menyebut sekda dengan panggilan Pati dan Mahapatih. Nah, ini nggak pas nih, nggak tepat. Sekda saya yang pertama itu bernama Maman Rosama, tidak pernah dipanggil Mahapatih atau Patih. Yang kedua itu bernama Hami Mulyana, sudah almarhum, tidak pernah dipanggil itu. Yang ketiga namanya Haji Fadil Karsoma, juga tidak pernah dipanggil itu. Jadi panggilan itu tidak pernah ada dan tidak tepat. Dan kemudian para sekda saya tidak pernah menyebut saya raja. Para kepala dinas saya tidak pernah menyebut saya raja. Termasuk di provinsi hari ini, nggak ada satupun kepala dinas yang menyebut saya raja. Sekda Jabar tidak menyebut saya raja sampai hari ini. Tapi dari mana sebutan raja pada saya itu berasal? Nanti deh wawancara lagi. Nanti sumbernya saya bawa biar dia yang jelasin. Penggunaan medsos, dan dengan medsos itu pula dia menjadi sangat populer, kan? Populis dan populer. Nah, tapi kita harus lihat bahwa pemimpin yang populis itu biasanya cenderung mengambil keputusan dengan cepat, dan dia tidak melihat akar masalahnya apa. Nah, kalau kemudian kita melihat apa yang dilakukan oleh Deddy, ya satu, dia membawa militerisme, ya kan, dengan memasukkan anak-anak yang dianggap nakal ke barak militer, gitu. Dan sementara akar masalahnya kan bukan di situ, gitu loh. Itu hanya ingin mencari sesuatu yang cepat. Solusinya hanya temporer, tidak kemudian dalam jangka panjang. Coba kita lihat angka kemiskinan seperti apa. Coba kita lihat pengangguran bagaimana. Terus kasus narkoba seperti apa. Dan juga ada banyak cara lain sebenarnya bisa digunakan oleh Deddy. Misalnya, ya katakanlah membawa psikolog, menghadirkan psikolog di dalam dunia pendidikan itu sendiri, dan lain-lain. Setahu saya, sekalipun anaknya itu dibawa ke barak militer ya, psikolognya juga ada di sana, bosku. Jadi apa masalahnya ya? Lagi pula anak-anak tersebut memang harus dibina secara ketat dan disiplin. Seperti halnya militer ya, disiplin. Jadi semua yang dilakukan itu memang terarah dan memang untuk tujuan yang baik. Agak aneh juga ya, semakin banyak orang bermunculan
untuk mengkritik orang yang berbuat baik seperti KDM ya. Ini sangat ironis sekali. Mengkritik sesuatu yang memang niatnya itu mau dibuat agar lebih baik ya. Kita play kembali videonya. Nah ini tentu saja bahaya dari pemimpin populis ini sudah terlihat sebenarnya. Itu dia poin utamanya ya. Yaitu tidak dalam jangka panjang. Ya, Itu. Dan kita sudah pernah mengalaminya. Oke. Ya nih. Ya Jokowi, Wan. Oke. Kita sudah lihat Jokowi waktu dia mau maju sebagai Pilgub Jakarta ya, maju dalam Pilgub Jakarta. Naik SMK. Ya. Terus habis itu setelah itu kan kita melihat dia masuk ke gorong-gorong. Terkesima dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Nah, ini memang dampak dari kepemimpinan yang populis itu semacam itu. Dan rasanya sudah cukup ya kita punya pemimpin yang semacam itu. Tapi kita harus melihat pemimpin yang lebih bisa menyelesaikan persoalan dalam jangka panjang. Dan Deddy Mulyadi dia sebaiknya juga menempuh cara semacam itu, yaitu melihat data, membaca data seperti apa, terus kemudian juga mencari solusi jangka panjang, bukan hanya solusi-solusi yang temporer. Pas waktu kami turun tuh, gua sama Egy turun dari mobil Lexusnya, itu 2 kamera udah langsung nyala itu. Seenggaknya ada 4 kameramen yang selalu standby kemanapun Deddy Mulyadi ini pergi gitu. Dan sekarang ada 2 tim untuk videografer. Betul. Jadi mereka itu Deddy itu juga sempat beberapa kali mengupload video yang dia bawa sendiri. Tapi memang Deddy ini setelah menjabat 3-4 bulan ini ya, sejak Februari, memang banyak membuat kebijakan yang kontroversial ya. Udah soal anggaran gitu ya, yang ternyata kalau kita dapat ceritanya juga ternyata banyak diprotes oleh orang-orang DPRD ya. Iya. KDM ini semacam Jokowi 2.0. Kadang-kadang disebut juga Jokowi versi Sunda, kan begitu tuh di medsos. Tetapi sebenarnya nggak seluruhnya benar ya. Pertama, tidak seluruhnya sama maksud saya dengan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi kan latar belakang aktivismenya hanya di Mapala. Kalau KDM ini, itu dia pendiri HMI Purwakarta. Dan jam terbangnya di dunia kemahasiswaan tinggi. Dan dia relatif artikulatif ya dibanding Pak Jokowi. Dan berani, tanda kutip, berbeda pendapat, berdebat dengan lawan bicara. Jadi pernah ada pemberitaan di media lokal di Purwakarta ketika dia menjadi anggota DPRD. Rombongan buruh mendemo DPRD, teman-temannya pada ogah untuk melayani para buruh, dia layani itu untuk berdebat masalah teknokratik. Dan setelah dia menjadi kepala daerah, itu buruhnya justru jadi teman. Jadi ini kan agak berbeda dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi kalau ditanya masalah teknokratik kan jawabannya simpel-simpel gitu kan. Jangan tanya saya lah gitu kan. Kok tanya saya? Itu kan jawaban-jawaban pendek-pendek seorang Pak Jokowi. Itu tidak mungkin kita dapati dari. Habis Mulyono terbitlah Mulyadi. Maksudnya nah majalah Tempo, coba jelasin. Maksudnya apa majalah Tempo ini? Udah kehabisan bahan kali dia ini bikin berita ini. Kang Deddy Mulyadi ini memang benar-benar lagi diserang ya. Sama elit politik, sama media. Coba deh. Apa nggak bisa bahas yang lain gitu? Majalah Tempo itu ngebahas masalah Cina, kayak yang ngirim bantuan tuh ke Gaza itu bahas mah bikin berita, bukan ngebahasin masalah beginian. Aduh, Kang Deddy Mulyadi diserang depan, belakang, kiri dan kanan, atas dan bawah. Untuk warga Jawa Barat kita kawal terus Kang Deddy Mulyadi. Kita dukung terus program-programnya. Dan kita kawal terus kebijakan-kebijakannya yang sangat pro dengan rakyat. Coba dong tulis di kolom komentar ini sedikit kata-katanya buat majalah Tempo. Dan demikianlah video reaksi kita hari ini ya. Jadi untuk para bos semua yang memiliki kata-katanya untuk majalah Tempo, boleh nih gunakan kolom komentar di bawah video ini. Majalah Tempo nih, menurut pendapat para bos semua bagaimana? Jangan ragu, jangan sungkan, tinggalkan pendapat para bos semua di kolom komentar ya. Ya, apapun yang dilakukan, meskipun niatnya baik dan tujuannya baik, ya tentu saja orang-orang jahat tidak akan begitu saja mau membiarkan sesuatu yang baik itu bisa berjalan dengan baik, bosku. Tapi intinya, jauh dari dalam lubuk hati kita yang paling dalam ya, jika kita sudah melihat kinerja dari orang baik, tentunya kita pasti mendukungnya. Sekalipun banyak narasi buruk yang dikeluarkan oleh lawan-lawannya guna melemahkannya, tapi tentu kita akan tetap satu suara ya, mendukung orang yang sudah memang
teruji melakukan hal yang baik. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.